Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Bapak Ibu, bersama saya Francisca Adrianti Nadia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1-2 Palembang. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada rekan sejawat saya yaitu Bapak Made Wijana. Pak Made, bisa kita mulai kegiatan kita hari ini? Oke, siap. Kita mulai. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bu Siska. Ya, Pak Made, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Bu Puji Siska. Tuhan. Nah Pak Made, Gimana Bu? kita hari ini mau melakukan percakapan praobservasi ya Pak Made ya. Ya. Nah maka ini nanti tujuannya untuk ketika saya akan masuk ke kelas Pak Made untuk melakukan observasi, Pak Made bisa lebih siap, bisa mempersiapkan strategi pembelajaran, kegiatan apa yang harus dilakukan, metodenya dan segalanya. Gitu ya Pak Made. Baik Bu Siska, siap. Nah Pak Made, namun sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas, saya mau bertanya dulu beberapa hal kepada Pak Made. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Boleh. Apa yang mau ditanyakan? Ini Pak Made, Hmm. saya ingin tahu dulu nih Pak Made. Pak Made kan kalau mengajar pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Made capai? Oke. Untuk pembelajaran kali ini, tema 1, saya ingin mencapai sebuah keterampilan untuk peserta didik menyangkut tentang hidup beragama dan berkepercayaan dewasa. Maksudnya agar anak-anak peserta didik dapat mempraktekkan sikap beragama yang dewasa dalam relasi mereka dengan sesama yang berbeda dan juga dengan masyarakat di sekitar. Harapannya, kalau dia mampu menerapkan sikap hidup beragama yang dewasa, ia mencapai kebahagiaan dalam hidup. Oh gitu Pak Made. Jadi tujuan pembelajaran Pak Made tadi agar siswa itu nanti mampu mempunyai keterampilan untuk hidup beragama yang lebih dewasa Pak Made ya. Nah, kemudian Pak Made, Ya. area pengembangan apa yang ingin Pak Made kembangkan lagi Ya. dari siswa kita? Jelas yang pertama tadi memang saya ingin masuk kepada area keterampilan, khususnya mereka muncul karakter bagaimana mampu menerapkan pembelajaran di dalam kehidupan konkret sebagai umat beragama, sehingga nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini dan mereka anut itu tidak hanya untuk ke dalam, tetapi juga membias ke dalam perilaku, khususnya di dalam relasi mereka terhadap teman-teman, kakak kelas, dan juga lingkungan sekolah kita. Oke, berarti area pengembangan yang Pak Made ingin capai itu berarti keterampilannya Pak Made ya, agar nanti siswa tersebut bisa melakukan dalam kehidupan sehari-harinya, bisa konkret dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya Pak ya. Nah, baik Pak Made, ada satu lagi nih Pak Made. Ya. Strategi apa yang ingin Pak Made kembangkan dalam proses pembelajaran Pak Made nanti? Strategi yang ingin saya terapkan itu saya ingin melibatkan anak secara optimal melalui diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok nanti mereka akan saya beri tugas untuk menuliskan ide cara untuk membangun sikap hormat terhadap sesama yang beragama berbeda, kemudian sikap
bangga terhadap agama yang dia anut, dan terutama yaitu menghargai umat yang berbeda agama dan kepercayaan sebagai sesama umat beragama. Nah, berarti secara garis besarnya strategi yang Pak Mada ini capai itu yang ingin digunakan yaitu diskusi kelompok. Kemudian dari diskusi kelompok itu mereka menuliskan ide-ide terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Bukan perbedaan itu, sikap cara memperlakukan mereka yang berbeda agama. Jadi terhadap sikap. Oke. Nah, baik Pak Mada, saya inti dari observasi ini tadi sudah saya tanyakan 3 pertanyaan ya Pak Mada ya. Nah, semoga nanti pada saat prosesnya nanti ketika saya lakukan observasi di kelas, nanti Pak Mada bisa menyampaikan hal-hal yang saya tanyakan ini kepada peserta didik dari tujuan pembelajarannya, terus area pengembangannya, dan juga strategi yang Bapak gunakan. Nah, itu nanti Pak Mada persiapkan. Nah, baik Ibu, saya akan mencoba mengelola pembelajaran hari ini agar sesuai dengan harapan yang kita buat bersama ini, dengan strategi, tujuan pembelajaran, dan juga pencapaian pembelajaran. Semoga proses pembelajaran hari ini dapat sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita susun dan tepat waktu. Ya, betul sekali Pak Made. Nah, Pak Made, kira-kira Pak Made kapan ya kita bisa melakukan observasi kelas? Saya kira paling pas itu sesuai dengan jadwal saya di hari Senin tanggal 29 ya? Iya. Tanggal 29 jam 6 dan 7, 8 itu kita akan bertemu di kelas 7B untuk proses pembelajaran yang sudah kita rancang ini, yang sudah saya rancang ini. Semoga ini dapat juga meneguhkan panggilan saya sebagai guru, juga sekaligus juga sebagai alat evaluasi diri saya. Oke, baik, berarti kita bertemu lagi minggu depan ya Pak Made ya? Iya. Minggu depan di kelas 7B di jam ke-6, 7, 8 ya Pak Made? Baik. Nah, nanti Pak Made, setelah saya melakukan observasi di kelas bersama Pak Made nanti, akan kita lakukan juga percakapan pasca observasi Pak Made. Jadi nanti setelah observasi kelas ada kegiatan pasca observasi. Saya kira kita akan membuat kesepakatan lebih lanjut kapan waktu pasca pelaksanaan observasi itu, karena memang sungguh saya sangat berharap setelah pelaksanaan observasi kita ada semacam evaluasi lah, saran kritik, pemasukan untuk saya, sehingga Ibu mendapat, saya juga mendapatkan. Sekali Pak Made. Baik, terima kasih ya Pak Made untuk waktunya hari ini. Berarti kita nanti ketemu minggu depan Pak Made ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Kita cukupi dulu percakapan pra-observasi kita hari ini, dan sampai jumpa di hari Senin. Ya, baik, terima kasih Pak Made. Selamat pagi Bu. Baik kepercayaan, adat, suku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi kita umat beragama di Indonesia, bagaimana kita hidup di negara yang berbineka ini. Bagaimana cara hidup umat beragama di negara yang berbineka tunggal ini. Ini perkara kita semua. Kita semua mengalami hal yang sama. Nah, untuk itulah pembelajaran kita hari ini mau menuju untuk ada keahlian, keterampilan,
hidup dalam kebinekaan. Jadi tujuan yang ingin saya capai adalah tujuannya kita memiliki keterampilan hidup, mewujudkan sikap hidup beragama dewasa. Nah, ini tujuan kita. Ini tujuan yang mau kita capai. Berarti kalau dari tujuan pembelajaran kita kira-kira ranah yang mau kita capai adalah apa? Pengetahuan, sikap, atau keterampilan? Keterampilan. Maka berarti ini yang bakal kita ingin mau capai. Untuk gambaran, mari kita lihat cara hidup masyarakat Jogja yang ada di RT bener ya, di halaman 14. Mari kita lihat bersama. Saya minta tolong bantu baca, satu orang baca agak keras. Ya, silakan. Ya, betul. Di Kampung Bener, PP 12, RW 07, Kelurahan Bener, Kecamatan Legal Tejo, DUY, dan pertemuan aktivitas warga yang dilakukan secara rutin tiap bulan, yaitu setiap tanggal 6. Begitu isinya tidak lagi ditemukan undangan agar warganya hadir. Namun bila ada acara yang tuan rumah kebetulan sedang yang punya baik atau agarnya acara sekawalan puasa dan ibadah secara berkelanjutan adanya penyerahan langsung untuk jalur yang rawan adanya yang bisa mengelola warga dan memberikan keuangan dan kesehatan warga yang wajib. Adik-adik saya undang untuk masuk ke dalam kelompok diskusi. Adik-adik silahkan berdiskusi. Pertanyaannya ada 3 itu ya. Nah, 3 itu nanti setiap kelompok akan melaporkan jawabannya. Supaya gampang, saya bentuk saja ya kelompoknya ya. Kelompok 1 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya bertiga dulu. Kelompok 5, 1, 2, 3. Kelompok 6, 1, 2, 3. Kelompok 7, 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada. Ya, ketua kelompok 1. Ketua kelompok saya bantuan. Kelompok ketua kelompok. Oke, siap. Saya beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup ya. Silakan. Ada soal nomor 1 tulis di sini ya jawabannya. Nomor 1 di sini. Soal nomor 1 ini ya. Yang biru nomor 1.
Nomor 1. Satu saja. Nomor 1 ya, Chris. Lalu berikutnya ini adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Tulis di sini. Oke. Tulis yang bagus ya, tulisannya jangan terlalu kecil. Soalnya Pak Adam tidak susah bacanya kalau terlalu kecil nanti. Oke. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Ada ya? Soal nomor 2 ya? Ini soal nomor 2. Boleh. Terima kasih. Ini ya. Lalu dua, tiga. Kanan di sini, pakai dua sisi. Oke, ada yang siap sudah? Terima kasih, Dek. Baik, kelompok yang sudah siap, ya, silakan. Sama dibantu. Bawahnya juga ada. Enggak, bawahnya juga ada.
Oke, masih ada 3 kelompok yang belum. Nah, berikutnya kelompok-kelompok yang sudah menempelkan hasil karyanya nanti pilih 1 orang untuk membacakan hasil. Boleh ketua, boleh juga anggota yang lain. Sementara ada yang lain boleh merangkum jawabannya, atau kalau mau tanya tentang penjelasan jawaban boleh bertanya kepada yang membacakan. Baik, kita mulai dari kelompok yang sudah pertama tadi. Kelompok 7 ya. Ya, silakan kelompok 7. Kelompok 7 untuk ya, silakan baca soal pemasangan jawabannya sini. Ya, jawabannya saja. Tidak membeda-bedakan antar warga kampung dalam beragama. Baik, terima kasih. Nomor 1 jawabannya tidak membeda-bedakan. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Karena warga kampung benar tidak membeda-bedakan status sosial dan agama. Ya, ternyata nyambung. Tidak membedakan status sosial dan agama. Oke, soal nomor 3. Suasana pembicaraan sangat akrab. Tidak ada sikap yang membeda-bedakan. Baik, akrab. Oke. Khusus untuk kelompok 7, silakan duduk. Adek, kelompok 7 yang sudah menyelesaikan jawaban nomor 1, 2, dan 3, adik-adik harus merumuskan berikutnya. Kalau demikian, tindakan apa yang dapat kamu lakukan di kelas untuk teman-teman kita yang berbeda? Lihat, boleh merupakan tindakan, usulan kegiatan, atau juga saran. Usulan kegiatan boleh, saran boleh, atau tindakan. Ya. Oke, terima kasih kelompok 7 clear. Berikutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan dibacakan ya. Ya, menghargai. Oke. Kelompok soal nomor 2. Ya, saya ambil toleransi karena kata itu yang sangat kuat. Lalu yang ketiga, silakan. Yang kerukunan. Oke, soalnya sama. Silakan kelompok 2 rumuskan 1 kegiatan atau 1 usulan atau 1 jawaban untuk merangkum tindakan-tindakan khas kedewasaan dalam beragama. Kelompok 7 cukup jelas? Kelompok 2 jelas? Baik. Berikut kelompok berapa ini yang belum? Kelompok 6. Kelompok 6. Iman yang kuat dan tidak menghina. Tidak menghina. Lanjut yang kedua.
Ya, menghormati. Yang ketiga, Akibatnya tidak adanya ketegangan antar keluarga Ya. yang merayakan warisan etnis, agama dan kepercayaan ataupun hal sosial. ya. Oke. Jadi ada 3 kata kunci dari kelompok 6. Kuat dalam iman, tidak menghina, menghormati, dan bersikap rukun. Oke. Ya, urusannya ini. Oke, kelompok 6 sebagai kelompok yang ketiga urusannya. Lanjut, masih ada 1 kelompok yang belum ini, kelompok berapa ya ini? 5, ya, kelompok 5. Oke, silakan. Ciri-ciri bisa tersebut adalah menghargai perbedaan agama, suku, ras, istiadat. Ya, menghargai. Ke yang kedua saya. Karena mereka saling menghargai. Ya, yang ketiga. Ya, saling mempercayai. Ada 2 kata kunci yang diberikan, menghargai dan saling percaya. Nanti adalah merupakan komitmen hidup kita sebagai kelas untuk mewujudkan sikap hidup beragama yang dewasa. Siapa yang harus merumuskan? Saya atau kita semua? Hah? Saya atau kita semua? Ya, kita semua. Karena merupakan komitmen hidup bersama. Silakan. Nah, karena itu merupakan komitmen, maka kita tidak akan nempelnya di ini, tetapi kita akan nempelnya di dinding. Sebagai bentuk komitmen kelas kita. Inilah pernyataan kelas 7B tentang bagaimana mewujudkan sikap hidup beragama yang dewasa. Untuk hidup dan mewujudkan hidup beragama yang dewasa. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Oke, akan diwakilkan oleh Nasya. Oh, Nasya. Silakan Nas. Saat berteman kita boleh berbeda-beda teman yang berbeda agama, ras, suku dan lain-lain. Kita cuma harus menghargai pemerintah, menghormati dan menghargai hingga bergaul dan bersama dengan siapapun juga. Kita harus bersyukur atas agama dan kepercayaan dan kepercayaan. Oke, kita kasih aplaus. Inilah kebiasaan yang akan kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai kelas. Setuju adik semua? Setuju. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, yang setuju, acung jari. Yang setuju ini sebagai komitmen kita. Oke, terima kasih hampir semuanya yang setuju dan saya nyatakan inilah komitmen kelas kita. Akhirnya dari kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita. Kesimpulannya adalah ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Supaya lebih jelas, saya minta seorang cewek cantik untuk membacakan sekali lagi. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saat berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan lain-lain. Kita juga harus menghargai teman kita, menghormati dan menghargai. Mudah bergaul dan bekerja sama dengan siapapun juga. Kita harus bersyukur agama dan kepercayaan yang diperlukan. Oke, thank you. Terima kasih.
Ya, sebagai komitmen maka angka ini akan saya tempel di sini supaya semua melihat inilah komitmen kelas kita. Hidup dalam kebersamaan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tapi sekaligus sebagai sahabat dari teman-teman kita. Terakhir, apakah pembelajaran ini membantu? Sangat membantu. Apa manfaatnya bagi kita? Menambah ilmu. Oke, thank you. Adek, apa manfaat? Tentang keagamaan dan belajar bahwa kita harus menghargai yang berbeda agama, suku dan ras yang berbeda dengan kita. Keren. Terus dari kelompok sini apakah bermanfaat pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan apa manfaatnya? Satu atau dua orang? Iya, silakan ada. Jadi tahu kita harus saling menghargai yang pertama. Juga kita harus memiliki yang kuat, dan saling memperhatikan lebih. Oke, keren. Baik, jadi akhirnya pembelajaran kita selesai sampai di sini. Saya yakin akibat pengetahuan kami hari ini yang baik, maka adik-adik akan mampu bertindak baik sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadilah orang yang beragama dewasa, yang mampu menghargai orang lain, mampu bersyukur kepada Tuhan, dan kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih.